sejarah. Sejarah itu terkait dengan bulan yang kita lalui hari ini. Hari ini terkait dengan bulan, yaitu bulan Sa'ban. Bulan Rajab. Seperti di medsos banyak dihadirkan bahwasanya banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadhana. Dari mulai bulan Sa'ban ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Semoga bulan Rajab dan bulan Sa'ban diberkahi dan kita disampaikan pada bulan Ramadan. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, terkait dengan bulan Rajab ini, sebetulnya apa yang terjadi? Peristiwa apa saja yang terjadi pada bulan Rajab di tahun-tahun yang dahulu? Kemarin sempat saya buka-buka buku dan ketemu. Jadi ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Saya menemukan 8 peristiwa. Mudah-mudahan jamaah ada yang ngoreksi saya, mungkin ada nambahi lagi. Yang pertama adalah pada bulan Rajab kelahiran Ali bin Abi Thalib pada tanggal 13 Rajab. Yang kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah keponakan dari Rasulullah, yang mana nantinya diceritakan bahwasanya Ali adalah orang yang masuk Islam pertama kali dari golongan anak-anak dan merupakan sahabat yang tercinta dari Rasulullah. Kemudian Ali adalah termasuk menantu Rasulullah. Peristiwa yang kedua adalah Nabi Muhammad berhijrah ke Habasyah yang pertama kali, yaitu pada tahun 5 kenabian. Jadi pertama kali hijrah Rasulullah yaitu di bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab adalah Nabi Isra Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab, yaitu tahun ke-10 dari kenabian. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dikatakan bahwa dalam surat pertama ini, Subhana, Maha Suci Allah, alladzi yang asra bi'abdihi, menjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram yang ada di Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjid Aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menjelaskan, memberikan tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam peristiwa Isra Mi'raj yang paling terkenal adalah diperintahnya kita untuk menjalankan salat 5 waktu. Jadi dari rukun iman yang paling istimewa adalah salat. Dari semua amal yang paling istimewa adalah sholat. Kalau puasa lewat wahyu, lewat Nabi, lewat malaikat Jibril. Dan perintah yang lain semuanya melewati wahyu. Tetapi untuk sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahnya. Sehingga sholat adalah suatu amal yang istimewa. Mungkin kita bisa melihat sekitar kita, bagaimana sholat ditegakkan. Kalau saya pengalaman di sekolahan itu di kelas, ketika saya tanya, kalau pas jam pertama biasanya, siapa yang menjalankan sholat subuh tadi?
itu yang angkat tangan tidak sampai separuh. Itu di sekolah umum ya. Jadi kalau kita pikir-pikir bagaimana ya, dia mengaku Islam tapi nggak melaksanakan sholat. Sholat adalah rukun Islam. Yang kedua ya, yang kedua. Jadi kayaknya sholat itu sesuatu yang paling gampang ditinggal. Makanya dikatakan sebetulnya umat Islam itu kalau kita rasakan sekarang itu maju apa mundur ya kira-kira? Maju apa mundur ya? Ada satu segi maju, ada yang satu segi mundur. Kenapa? Ya, contohnya begini. Kalau menurut pribadi saya, seperti umpamanya hari raya dari zaman-zaman dulu, zaman-zamannya Mbah Harto, ya, namanya hari raya ya hanya sekali, nggak pernah 2 kali, tapi sekarang sering sampai 2 kali, ya. Itu karena orang pinter apa orang keblinger ya? Ya seperti itu. Itu diantaranya. Kenapa? Karena itu di sekitar kita ternyata banyak sekali orang yang meninggalkan sholat. Mungkin diantaranya seperti itu. Bahkan dikatakan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-sholatu imaduddin. As-sholat itu adalah tiang agama. Namanya tiang seperti ini ya, kokoh. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menjalankan sholat atau melaksanakan sholat seperti menjaga ini tiang yang sudah ada. Tapi wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamaddin, seperti meruntuhkan tiang. Jadi kita tiap hari bawa palu ke sini, pukul sekali, nggak sholat lagi, pukul sekali. Kira-kira bagaimana ya bangunan tuh? Pasti akan runtuh. Nah itulah kemungkinan analisa saya kenapa umat Islam itu makin mundur, karena banyak orang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan yang jemaah di sini adalah termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat kita. Karena apa? Nabi mengingatkan sebelum meninggal as-sholah ya. Jadi kita harus menjaga sholat. Sholat ada berapa? Ada 17 rakaat ya. Itu yang wajib. Yang sunnah masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, peristiwa yang terjadi di bulan Rajab adalah perang Tabuk, yaitu pada tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk ini adalah perang yang sangat berat sekali karena dilaksanakan pada musim panas. Mungkin yang sudah pernah haji sudah merasakan bagaimana panasnya di Arab sana. Kebetulan saya belum pernah, jadi belum merasakan seberapa derajat yang di Arab. Tapi dikatakan perang Tabuk adalah perang yang sangat berat pelaksanaannya. Kemudian peristiwa yang kelima, wafatnya Imam Syafi'i, yaitu pada tahun 204 Hijriah. Yang kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i adalah imam madhab. Ya, imam madhab ada 4, diantaranya adalah Imam Syafi'i. Yang dikatakan dikeluarkan bahwasanya Indonesia menganut madhab Imam Syafi'i. Ya, imam besar umat Islam meninggal pada bulan Rajab. Kemudian yang peristiwa yang keenam adalah wafatnya Imam Muslim, yaitu pada tahun 261 Hijriah. Imam Muslim adalah imam perawi hadis. Perawi hadis yaitu ada 7, diantaranya adalah Imam Muslim. Sangat banyak sekali. Bahkan beliau berkolaborasi dengan Imam Bukhari. Jadi kalau ada di dalam hadis muttafaqun alaih, berarti disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Peristiwa yang ketujuh adalah pembebasannya Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pada tahun 583 Hijriah. Yang kita tahu ya, kemarin sudah dikaji oleh Ustadz Saiful Rahman, bahasanya itu pernah terjadi, pernah dikaji di sini adalah tentang penaklukan Baitul Maqdis.
Tidak usah diterangkan, sudah hafal. Karena jamaah kemarin semuanya pada ikut ya, tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah nama yang paling terkenal ya, paling terkenal untuk membebaskan Baitul Maqdis. Mungkin suatu saat nanti ada juga penakluk Baitul Maqdis, sementara saat ini masih dikuasai oleh non muslim ya. Mudah-mudahan suatu saat akan terjadi peristiwa seperti ini lagi. Kemudian yang terakhir, berakhirnya kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi ternyata kekhalifahan Islam itu berjalan lama ya, sampai yang terakhir adalah pada bulan Rajab juga tahun 1342 Hijriah. Ini adalah peristiwa berakhirnya kekhalifahan Islamiyah. Jadi khalifah Islamiyah yang kemarin diawali dari khalifah yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan seterusnya sampai terakhir ini yaitu pada khalifahan Utsmaniyah. Siapa yang mengakhiri ini, yang memutus khalifahan? Mungkin para santri, siswa-siswa sudah tahu bahasanya yang memutuskan kekhalifahan adalah bernama Mustafa Kemal Atatürk. Ya, itu pada tahun 1342 Hijriah. Jadi dari tahun 1342 Hijriah tidak ada lagi kekhalifahan Islamiyah. Mungkin kita mendengar ya, itu ada khilafah. Nah itu ya, itu sampai sekarang belum pernah saya membaca, mengkaji seperti apa kekhalifahan yang setelah tahun ini ya. Inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab. Mudah-mudahan yang kita pernah mendengar bisa ingat kembali, yang belum pernah mendengar menjadi tahu ya. Demikian mungkin uraian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.